Oke, teman-teman, hari ini kita akan coba bongkar sebuah teka-teki investasi yang nilainya miliaran dolar. Kita akan bahas salah satu raksasa media terbesar di Indonesia, sebuah perusahaan yang anehnya sangat dominan di industri media, tapi kok valuasinya di pasar saham malah kelihatan lesu banget. Nah, ini dia inti misterinya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang punya cengkeraman pasar sekuat ini malah dihargai sangat murah oleh investor? Ini teka-teki yang akan kita coba pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dulu dari awal ya. Untuk bisa paham masalahnya, pertama kita harus lihat dulu. Seberapa besar sih sebenarnya kerajaan media ini? Dan apa yang aneh dari valuasinya sampai bikin para analis garuk-garuk kepala? Lihat deh struktur ini. Lewat MNCN, grup MNC ini bukan pemain biasa loh. Mereka ini penguasa. Punya 4 stasiun TV nasional besar sekaligus. Ini adalah fondasi kekuatan mereka, sumber dominasi mereka di pasar. Yang menarik, bahkan pemiliknya sendiri, Pak Haritano, mengakui ada yang aneh. Seolah-olah hierarki perusahaannya itu kebalik di mata bursa. Anak perusahaannya malah dinilai jauh lebih berharga daripada induknya. Aneh kan? Dan ini dia buktinya di angka. BMTR, yang posisinya sebagai induk, punya kapitalisasi pasar sekitar 4,92 triliun rupiah. Tapi, yang luar biasa, pasar justru menilai MSIN, anak usahanya di sektor digital, punya nilai berkali-kali lipat lebih tinggi dari induknya. Secara logika bisnis, ini anomali banget. Nah, untuk membereskan masalah yang aneh ini, manajemen punya sebuah rencana besar. Mereka mengusulkan sebuah mega merger. Tujuannya, ya untuk meluruskan kembali cara pandang pasar supaya sesuai dengan realita bisnis yang ada. Istilah teknisnya itu upstream merger. Gampangnya gini deh, MNCN, si anak, bakal dimakan sama induknya, BMTR. Tujuannya jelas banget, yaitu untuk merampingkan struktur perusahaan dan kasarnya maksa pasar buat mengakui nilai asli dari aset-aset mereka. Terutama yaitu 4 stasiun TV nasional yang nilainya sangat besar. Oke, mari kita lihat perjalanannya. Rencana ini pertama kali diumumkan bulan Juli 2022, dan sekarang setelah bertahun-tahun, statusnya masih di tahap evaluasi. Penundaan yang berlarut-larut ini jujur aja jadi sumber frustrasi dan ketidakpastian buat investor. Yang tadinya diharapkan jadi solusi, malah jadi bagian dari masalah itu sendiri. Sekarang, ayo kita ganti topi, kita jadi analis. Untuk benar-benar paham ceritanya, kita harus lihat lebih dalam dari sekedar berita utama. Kita harus bedah data keuangannya. Biasanya, petunjuk yang paling penting itu tersembunyi di sini. Jadi, apa sih yang bisa kita simpulkan dari angka-angka ini? Petunjuk apa yang kita dapatkan tentang nilai asli MNCN? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Metrik pertama yang langsung kelihatan aneh itu rasio price to book value atau PBV-nya. Angkanya cuma 0,14 kali, ini rendah banget. Artinya pasar itu cuma menghargai seluruh perusahaan ini, termasuk semua stasiun TV dan aset-asetnya, hanya sebesar 14% dari nilai yang tercatat di pembukuan mereka. Ini namanya diskon besar-besaran. Berikutnya, kita lihat rasio price to earnings atau PR-nya. Angka 2,5 kali ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Artinya, dengan laba yang diproyeksikan untuk tahun 2025, secara teori perusahaan ini bisa balik modal setara nilai pasarnya hanya dalam waktu 2,5 tahun. Ini kalau di dunia saham, definisi klasik dari saham yang murah banget. Nah, biar lebih kebayang, kita coba bandingkan dengan pesaingnya. SCMA, kompetitor utamanya, diperdagangkan di PBV 2,43 kali. NTV bahkan sampai 90 kali. Sementara MNCN cuma 0,14. Ini bukan lagi beda tipis ya, ini udah kayak jurang pemisah. Jauh banget bedanya. Nah, ini yang membawa kita ke konflik utama dalam cerita ini. Ada pertarungan antara para analis profesional yang melihat potensi besar melawan sentimen pasar yang kelihatannya malah skeptis. Coba lihat ini, para ahli di sekuritas-sekuritas besar melihat cerita yang benar-benar berbeda dari pasar. Contohnya, Mandiri Sekuritas, mereka pasang target harga di Rp1.300. Itu kan berkali-kali lipat dari harga sekarang. Ini bukan sekedar optimisme biasa, ini keyakinan bahwa ada nilai tersembunyi yang sangat besar di perusahaan ini. Grafik ini secara visual meringkas semuanya. Kesenjangan antara harga saat ini, yang ada di sekitar Rp220, dengan target tertinggi di Rp1.300, itu menunjukkan potensi keuntungan yang, jujur saja, jarang kita lihat di pasar saham. Dan ini bukan cuma soal target harga dari analis.
Kalau kita pakai model valuasi fundamental, seperti discounted cash flow dari alpha spread ini, kesimpulannya juga sama. Perhitungan mereka menempatkan nilai wajar atau nilai intrinsik saham ini di angka Rp831. Ini semakin memperkuat argumen kalau saham ini benar-benar undervalued. Ini membawa kita ke pertanyaan paling penting buat semua investor yang lihat situasi ini. Apakah kita lagi melihat sebuah peluang emas yang tersembunyi? Atau jangan-jangan ini cuma sebuah jebakan nilai yang kelihatannya aja bagus? Yuk kita bedah dua sisi ini. Di satu sisi, argumen untuk peluangnya itu kuat banget. Dia pemimpin pasar, valuasinya murah kebangetan, analis pada suka, dan labanya juga bertumbuh. Tapi, di sisi lain, ada juga red flag-nya. Mergernya nggak jelas kapan, kinerja sahamnya loyo terus, dan nasibnya sangat bergantung sama katalis di masa depan yang belum tentu terjadi. Intinya, pasar saat ini sedang dalam mode tunggu dan lihat. Investor itu lagi menunggu pemicu spesifik atau yang biasa kita sebut katalis sebelum mereka bertindak. Entah itu jadwal merger yang pasti, atau kemajuan soal rencana dual listing Emasin di bursa luar negeri, atau bisa juga bukti nyata pertumbuhan pendapatan digital yang signifikan. Kalau salah satu dari ini terjadi, ceritanya bisa berubah total. Pada akhirnya, sebagai investor, kita dihadapkan pada pilihan yang mendasar. Di satu sisi, ada data-data fundamental yang seolah-olah berteriak ini murah banget. Tapi di sisi lain, ada sentimen pasar yang berbisik hati-hati. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kita mau percaya narasi yang mana?